Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus memberikan rahmat, menurunkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Sekalipun dalam suasana dingin, hujan, kita tetap bersemangat di dalam memenuhi perintah Allah dan sekaligus juga meninggalkan seluruh larangan yang Allah tetapkan kepada kita sekalian sebagai hambanya. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita juga bisa meneruskan misi beliau di dalam menjaga agama dinul Islam ini, syariat Allah yang suci. Ya, mudah-mudahan kita akan selamat, baik selamat di dunia maupun selamat sampai di akhir akhirat nanti insyaallah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Kita menjelaskan bagaimana keunggulan syariat Islam ini yang Allah turunkan, yang tidak bisa disamakan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ini. Malam ini kita lihat ada beberapa karakteristik dari syariat Islam ini. Yang pertama disebut dengan tauhidiyah atau tauhidullah. Artinya sumbernya itu dari Allah. Syariat itu sumbernya, datangnya dari Allah. Karena yang bisa membuat syariat itu Allah, kemudian Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini Allah turunkan, dan Islam ini suci, sakral. Tidak ada campur dengan tangan manusia syariat ini. Apa yang Allah sampaikan lewat Rasulnya, begitulah hari ini sampai kepada kita. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah di dalam syariatnya. Syariat itu bersumber dari Allah, banyak keistimewaan, banyak keunggulan, banyak kelebihan. Tidak sama dengan diberikan keistimewaan itu Aceh, itu terbatas. Pemberian manusia kepada manusia itu terbatas. Tapi keistimewaan syariat Allah ini tanpa ada batas. Tidak ada batas. Semua aspek.
Kalau kita hanya beberapa saja istimewa diberikan, istimewa di bidang agama, istimewa di bidang adat, istimewa di bidang pendidikan, dan peran ulama ya, dalam memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah. Itu saja ya. Itu pun masih banyak tolak tarik penafsiran ya, yang tidak seragam. Tapi keistimewaan yang Allah berikan ini, semua aspek tanpa kecuali, baik secara pribadi, bermasyarakat, bernegara, secara luas ya, itu diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga beliau di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-9 itu juga beliau menundukkan diri kepada syariat Allah yang suci ini. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Apa kata Rasulullah? Aku bukanlah rasul yang pertama ya, di antara para rasul-rasul sebelumnya yang Allah sudah mandatkan sejak Nabi Adam ya. Maka Rasulullah mengatakan, aku bukanlah, qul ma kuntu bid'an minar rusuli, saya bukan rasul yang pertama di antara para rasul-rasul sebelumnya yang sudah Allah tetapkan di bumi ini. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku juga tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap diriku oleh Allah. Karena dia seorang manusia juga. Qul innama ana basyarun mislukum. Kata Rasulullah, saya akan seperti manusia, basyarun. Tapi saya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat ini dikatakan Rasulullah juga tidak tahu, wa ma adri, mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap diriku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak memahami, tidak tahu terhadapmu, terhadap umat, terhadap kita sekalian, apa yang Allah akan perbuat, berikan kepada kita sekalian. Begitulah luasnya ilmu Allah. Tidak semua ilmu Allah itu diberikan kepada manusia. Ada yang diberikan, ada yang tidak diberikan ya. Kalau semua diberikan kunci-kunci ilmu ini kepada manusia, manusia jadi sombong ya. Manusia jadi lupa diri. Tapi tidak semua Allah berikan kunci-kunci mafatihul ghaibi kepada manusia ini. Supaya apa? Supaya manusia ini tawadhu, tahu diri ya. Sebagai penajid, sebagai makhluk yang Allah ciptakan dan ditempatkan di bumi ini, di ruang antara langit dan bumi, di bumi yang sangat sesuai ya dengan kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku juga tidak lain hanyalah mengikuti, kata beliau, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya tidak lebih tidak banyak tahu, tapi saya mengikuti, kata Rasulullah, apa yang diwahyukan Allah kepada diriku. Ini kan bersifat merendah diri, tawadhu, menuruti ya terhadap apa yang Allah wahyukan.
apa yang Allah firmankan, Allah menundukkan diri, patuh dan taat, tidak melanggar, tidak melanggar apa yang Allah tetapkan sebagai syariatnya. Dan aku tidak lain hanyalah wama ana illa nadhirum mubin, dan aku tidak lain hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan yang menjelaskan terhadap hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, ditafsiri oleh sunnah, oleh hadis nabawiyah. Begitu Rasulullah menempatkan diri. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat dari sisi aspek tauhidiyah, karakteristik yang suci dari aspek tauhidiyah ini, tentu konsep yang menjelaskan tentang adanya penguasa tunggal yang memiliki menciptakan langit dan juga memiliki dan menciptakan bumi ini dan segala isinya. Tidak heran kalau sebuah sunnatullah dinampakkan kepada kita, ada ujian, teguran, itu hal yang lumrah. Karena penguasa tunggal, nggak ada penguasa lain yang memiliki dunia langit segala isinya. Dan inilah yang selalu kita baca di dalam salat, ayat kedua dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puja tentumu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak perlu dipuji, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah penguasa, pemilik semua alam semesta dengan segala isinya. Makanya di sini ada segala puji berulah Tuhan, Rabbun lil alamin, pencipta, Allah yang menjadikan alam ini seluruhnya. Allah yang menjalankan alam ini, sunatullah. Musibah planet-planet ini tidak berjalan, berhenti, saya kira stagnan, hancur atau planet ini tidak pada porosnya berjalan, matahari tidak pada relnya, pada sumbunya, bulan juga bintang hancur bertabrakan. Tapi inilah menentukan bahwa kedisiplinan, kalau planet-planet itu disiplin, Allah lebih disiplin dalam menjaga, mengawal Rabbun lil alamin ini. Makanya diberi udara, kita diberi udara, bisa menghirup udara oksigen, bisa bernafas, udara yang bersih diberikan, tidak bervirus, tidak ada penyakit, racun. Bagaimana kalau diberikan udara ini tidak bersih? Semua sakit. Alhamdulillah, begitulah Allah mengatur fungsi Rabb. Maka nanti dikembangkan ada tauhid rububiyah. Allah yang mengatur, Allah yang menjalankan ini semuanya. Menyuhana udara, tidak ada angin pesawat yang berapa ton itu nggak bisa terbang dia. Jadi manusia dengan ilmu teknologi dipelajari, bagaimana bisa terbang sekian puluhan ton di udara, Nah, inilah ada angin, dan ada angin yang berat itu bisa terbang. Tapi kalau angin tidak ada, kan pesawat itu goyang, Ada kekosongan udara atau udara yang tidak bagus,
pesawat itu goyang pesawatnya. Ya, begitulah. Burung juga seperti itu. Kalau angin tidak ada, burung nggak bisa terbang, jatuh dia. Ya. Ini apa namanya? Sebab musabab, kausalitas. Ya. Jadi begitulah sunatullah Allah buat sehingga makhluknya di bumi ini, apakah manusia, hewan, burung, binatang lainnya bisa hidup dengan baik, aman, tentram, ya, tidak ada gangguan sesuatu apapun. Tapi kalau ini terjadi perubahan iklim, ya, cuaca yang ekstrim, ya, terjadi seperti ini terus hujan misalnya, ya, tentu kan ini terganggu. Kita manusia juga kadang-kadang terlalu dingin, terganggu juga, ya, kesehatan dan sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu surah Al-Fatihah yang kita baca ini tentu sangat paling agung diturunkan Allah kepada manusia ini, dinamakan dengan Al-Fatihah, pembuka. Karena mushaf itu dibuka dengan surat ini, dan setiap salat dibuka dengan membaca surah Al-Fatihah. Tadi disebut Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang kita baca terus, ya, Sab'ul Masani. Kenapa diulang-ulang? 17 rakaat terus kita baca. Tentu hikmahnya luar biasa. Kalau tidak ada manfaat, Allah tidak suruh baca berulang-ulang surah Al-Fatihah. Karena dia Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi tidak tanggung-tanggung, ya. Yang 7 ayat saja, ya, Allah turunkan itu kepada kita sekalian, disuruh baca berulang-ulang, ya. Boleh berhenti. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada juga disebut surah Al-Fatihah dengan surah kafiyah, ya, artinya sempurna, ya. Kenapa sempurna? Kalau kita baca dia harus sempurna dalam salat. Nggak boleh baca Fatihah setengah, itu nggak sah salatnya. Oh, setengah mentang kita baca dalam salat, tidak sambung pada rakaat kedua, nggak boleh. Salatnya tidak sah. Barang siapa tidak membaca Fatihah, ya, maka salat itu tidak ada, ya. Wujuduhu ka'adami, ya, tidak ada, salat tidak sah. Barang siapa tidak membaca surah Al-Fatihah. Lagi baca setengah saja. Kalau ayat lain boleh baca setengah, baca beberapa ayat. Al-Fatihah harus sempurna, kafi, sempurna kita baca di dalam salat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ya. Ulang-ulang, ya, 17 rakaat. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dengan kedudukan diberikan oleh Allah sebagai Rasul yang mulia, tentu sangat tinggi di sisi Allah. Sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul yang terakhir, khataman nabiin, ya. Dan selalu beliau taat mengikuti syariat Allah yang diwahyukan kepadanya, tidak menambah-nambah dalam syariat, tidak mengurangi. Mana bisa kita kurangi salat misalnya, kalau itu salat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kurangi jadi 1, ya, tidak bisa. Kita harus sempurna 2 rakaat, ya 2 rakaat, syariat Allah tidak bisa berubah, ya. Beda dengan hasil istihad manusia dalam fikih, itu bisa saja berubah. Tapi syariat ini dia tidak bisa berubah sesuai dengan zaman, masa, kerasulan. Kalau kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentu syariat Nabi Muhammad terus kita lakukan pada kita sekalian. Makanya beliau selalu mengingatkan firman Allah. Apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui
Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui baik yang kita lakukan terang-terangan, yang kita lakukan tersembunyi, tidak ada orang lihat? Apakah Allah tidak mengetahui? Allah sangat mengetahui. Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus lagi maha mengetahui. Enggak ada yang tersembunyi perbuatan makhluknya di bumi ini. Terawasi seluruhnya. Makanya dengan demikian kita bagaimana mengawasi diri sendiri ini, ya. Tidak melakukan pelanggaran, ya, dari hal-hal yang memang dilarang oleh syariat, ya. Kita tetap komit, konsisten, istiqamah dan apa yang diperintahkan Allah kepada kita sekalian. Kemudian Qul dalam surah Al-Baqarah 140, ya. Qul a antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Nah, maka di sini kan perlu kita koreksi diri, ya. Introspeksi, muhasabah, ya. Tidak super, ya. Yang sangat agung itu kan Allah. Otoritas semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipertanyakan, Qul a antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui daripada kamu? Supaya manusia ini tahu diri, ya. Tidak takbir, ya, tidak sombong, ya. Terlalu tawadu, merendahkan diri dalam semua aturan-aturan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Apalagi ilmu ini sangat terbatas. Sedikit yang diberi ilmu kepada kita sekalian. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu melainkan sedikit kepada kita. Maka tadi kita sebutkan tidak semua kunci diberikan kepada kita sekalian. Ada kunci-kunci yang tidak diberikan mafatihul ghaibi kepada kita sekalian. Misalnya tentang umur, ya, kapan ajal misalnya. Itu kan tidak diberikan kunci itu kepada kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat syariat ini lebih paham terhadap kondisional dari hamba makhluknya di bumi ini. Karena dibuat itu sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan semua pentasyriatan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat simpel syariat terakhir lewat Rasulullah ini sangat berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Sangat simpel, sangat sederhana, ya. Tidak berat, ya. Sederhana, tidak berat, mudah kita lakukan, ya. Artinya tidak ada sesuatu yang membuat beban, ya, kepada kita sekalian, tidak ada, ya. Makanya tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan di dalam pelaksanaannya. Mana berat? Mana ada syariat Allah kepada kita ini yang berat? Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada pembebanan. Allah tidak membebani sesuatu syariatnya, beban taklifnya di luar batas kemampuan manusia. Malah kata kita kan jadi sebuah kebutuhan, ya, daya tarik yang luar biasa terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada beberapa sahabat, ya, sebelum menemui Rasulullah mengatakan, saling diskusi di antara 3 orang ini. Yang satu mengatakan, saya akan melakukan
ibadah puasa setiap hari, kata yang satu orang ini, ya. Yang satu lagi mengatakan, saya akan berdoa sepanjang hari, ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya, saya tidak akan menikah dalam hidup ini. Rupanya ini sampai didengar oleh Rasulullah, sehingga ditegur sahabat ini. Saya kata Rasulullah, orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling disiplin dan paling bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata beliau? Namun saya berpuasa, saya puasa, tapi saya berbuka. Ada puasa sunat, ya, besok puasa, lusa buka puasa, ya, dan sebagainya. Saya puasa, tapi saya berbuka. Ya. Kenapa Anda mengatakan tidak pernah berbuka, terus berpuasa? Ya. Saya menikah, ya. Saya menikah, kata Rasulullah. Itu sunnah, ya. Kata beliau, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Kenapa Anda mengatakan tidak mau menikah? Sebagainya. Oh, Anda mengatakan berdoa terus menerus. Saya juga berdoa, ya, kepada Allah. Kepada siapa kita tidak berdoa? Itu penguatan batiniyah, ketenangan hidup, ketenangan hati. Tentu kita, tali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Hubungan kita secara vertikal tidak bisa putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa berpaling dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu dalam syariat Allah sangat simpel, ya. Tidak memberatkan, tidak sempit, tidak ada masyaqqah. Kalaupun ada masyaqqah, ada solusi yang diberikan di dalam syariat kita ini. Oh, kita misalnya nggak bisa kena air wudu, nggak bisa berwudu dan air, bisa tayamum, ya. Diberi solusi dalam syariat. Ada rukhsah, ada dispensasi. Kata dokter, bapak ibu nggak boleh kena air. Kalau kena air sakitnya bertambah. Oh, ada solusi diberi syariat. Tayamum, ya. Tayamum dengan sederhana sekali. Cuma tayamum ini untuk sekali salat, sekali tayamum. Ya, nggak bisa seperti wudu dengan air. Memang itu ada implikasi hukumnya dan sebagainya. Oh, kalau memang bepergian, ada jamak salat. Kalau ada masyaqqah, ya, dalam batas ukuran yang dibolehkan di dalam syariat, ya. Boleh menjamak, boleh kasar lagi, ya. Boleh kasar, dari 4 jadi 2. Apa yang berat? Tidak ada sesuatu yang memberatkan di dalam kita melaksanakan semua syariat yang suci dan agung yang Allah turunkan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keunggulan-keunggulan. Ada yang dipadukan, misalnya salat dalam ayat dengan zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Kenapa dipadukan seperti itu? Tentu ada hikmah, tujuan Allah. Samping ibadah dan Allah, tapi nanti ada hablum minan nas, ada hubungan dengan manusia. Sudah ihsannya. Kemudian juga boleh makan minum, silakan makan minum. Tapi Al-Quran mengatakan jangan melampaui batas. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena sebagian nanti kesehatan, implikasi kepada fisik dan lain sebagainya. Begitulah aturan-aturan syariat yang diberikan sangat simpel kepada kita sekalian. Makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu Allah juga menjelaskan, alladzina yattabi'una ar-rasula nabi al-ummi alladzi yahdunahu maktuba indahum fit taurati wal injil.
orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi nama Muhammad sebagai Rasul sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, sampaikan kepada kaumnya pada era itu. Ya. Bagaimana di sana? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Allah juga memerintahkan, menyuruh mereka melakukan yang baik, yang ma'ruf, dan melarang hal-hal yang mungkar. Kenapa dilarang yang mungkar? Kenapa disuruh yang ma'ruf? Supaya tawazun kehidupan kita di bumi ini, yang ma'ruf lebih dominan. Jangan yang mungkar lebih dominan. Itu salah, berakibat nanti di bumi ini akan berakibat teguran Allah. Maka disuruh yang ma'ruf, dilarang yang mungkar. Tapi kalau yang mungkar yang disuruh, berarti akan timbul malapetaka kepada kita sekalian. Menghalalkan yang baik, ya, dan mengharamkan yang buruk. Ya. Kalau memang sudah dihalalkan yang baik, kenapa kita mengambil yang buruk, yang haram? Jangan narkoba misalnya, jangan rezeki yang haram, rentenir, ribawi. Ya. Ada jalan yang baik diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keagungan, keunggulan tauhidiyah. Salah satu karakter yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sesuatu yang memberatkan kita di dalam melakukannya. Tidak ada sesuatu yang memberatkan untuk melakukannya. Pedang syariat, bekebit ikhlas, bekna yang salah bak takrija, pemakmu laju tempat ibadah, bekna meilah pedang agama. Mari Bapak Ibu sidang jamaah, para pendengar sekalian, kita ikhlas menjalankan semua ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan merasa marah dan benci kepada orang-orang yang terus melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Mari kita disiplinkan diri untuk memenuhi perintah Allah, dan mari kita disiplinkan diri untuk meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.